Pemirsa, untuk membahas bagaimana upaya konkret memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat dan akankah penyelesaian non-yudisial tetap membuka jalan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui pengadilan, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Ketua PPHAM Profesor Makarim Wibisono dan Ketua Komnas HAM Ibu Adnike Nova Sigiro. Selamat pagi Prof. Makarim, Ibu Adnike. Selamat pagi Mas Reno. Pagi Baik. Mas Reno. Saya ke Ibu Adnike terlebih dahulu. Bu Adnike, PPHAM ini menentukan 12 pelanggaran HAM berat begitu ya. Apakah ini sudah semua tercakup sesuai dengan pantauan atau catatan dari Komnas HAM atau ada yang miss di sini? 12 kasus yang disebutkan dan dinyatakan oleh Presiden sebagai pelanggaran HAM yang berat, ke-12-12-nya adalah kasus yang pernah diselidiki oleh Komnas HAM. Tetapi kasus tersebut belum diproses melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, selain ke-12 kasus tersebut, ada 4 kasus lain yang juga pernah diselidiki oleh Komnas HAM dan disimpulkan sebagai pelanggaran HAM yang berat, tetapi sudah masuk dalam proses pengadilan, yaitu kasus Tanjung Priok, Timur Timur, AB Pura, dan yang terakhir Paniai. Nah, jadi 16 kasus itulah yang dalam penyelidikan Komnas HAM telah disimpulkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Oke, berarti ke-12-nya itu sudah ada dalam catatan Komnas HAM, tetapi ada 4 yang tidak masuk di situ. Saya tanyakan ke Prof. Makarim, kenapa yang 4 kasus tadi yang sudah dikatakan oleh Ibu Adnike tidak masuk dalam rekomendasi yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo kemarin, Prof. Makarim? Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Adnike ya bahwa ini sudah ada mekanisme yudisial ya yang mengatasi masalah ini dengan lengkap, yaitu misalnya tadi disebutkan Tanjung Priok ya, Timur Timur, AB Pura, dan Paniai ya. Karena ini adalah PPHAM yang fokusnya adalah ke non yudisial, maka kita sebenarnya fokus dari Kepres 17 itu mengarah kepada masalah-masalah korban daripada pelanggaran HAM yang lalu, jadi pelanggaran HAM berat yang lalu. Jadi masalah-masalah yang menyangkut mengenai korban-korban dari keputusan dari pengadilan HAM yang hasilnya tidak ada sama sekali, itu juga kita usulkan ya di dalam laporan kita ya, agar supaya menjadi juga tanggung jawab pemerintah ya, karena korbannya itu juga tetap masih menderita, jadi membutuhkan penyelesaian nasibnya itu. Baik. Bisa dijelaskan, tadi Anda katakan para korban ini masih menderita. Bentuk penderitaannya seperti apa, Prof. Makarim, detailnya dan konkretnya untuk memulihkan hak-hak korban ini seperti apa? Jadi misalnya saja ya, dalam kasus-kasus di mana yang bersangkutan menjadi korban tidak ada atau meninggal, kan mereka mempunyai anak, mempunyai istri ya. Nah, kalau mereka itu membutuhkan sekolah ya, membutuhkan untuk hidup dan segala macam, yang mereka tidak ada dana yang memadai ya, perlulah ada perhatian untuk mengatasi masalah itu, Pak. Jadi di samping itu juga ada yang menderita mengenai penyakit-penyakit yang karena akibat daripada pelanggaran HAM yang terjadi ya. Tentunya harus difikirkan bagaimana mengusahakan mereka mendapat treatment kesehatan dengan baik gitu ya. Jadi sehingga hal-hal yang dihadapi oleh korban itu teratasi ya. Baik, saya ke Bu Adnike. Bu Adnike, dari 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, pemulihan hak korban menjadi suatu prioritas tersendiri. Menurut dari Komnas HAM sendiri, ini pemenuhan hak-hak para korban seperti apa yang sebaiknya segera dilakukan dan dipenuhi oleh pemerintah, Bu Adnike? Kalau Komnas HAM, salah satu yang bisa dilakukan dan telah dilakukan terkait korban adalah memberikan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat ya. Jadi kalau mandat atau tugas Komnas kan sesungguhnya dalam konteks Undang-Undang 26 melakukan penyelidikan. Nah, tetapi dalam penyelidikan tersebut Komnas HAM bertemu dengan saksi dan korban ya dalam peristiwa-peristiwa dan melakukan pendataan. Tapi tidak semua korban itu terdata. Nah, salah satu kesulitan yang dialami korban adalah ketika mereka membutuhkan pemulihan, ya, mereka tidak memiliki
dasar untuk mendapatkan pemulihan dari negara. Nah, pada sekitar tahun 2014-2015 kemudian ada kasus di mana korban sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan, tetapi kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Lalu Komnas HAM bersama LPSK berdiskusi, komisioner yang lalu tentunya, dan melihat bahwa ada ruang di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bagi korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, tapi kan untuk memberikan pelayanan, LPSK membutuhkan dasar hukum. Nah, ternyata itu dapat diberikan oleh Komnas HAM. Jadi kalau Komnas HAM menyatakan bahwa seseorang adalah korban secara resmi, mereka dapat mengajukan bantuan medis. Nah, ini merupakan satu bentuk pemulihan ya, status korban sebagai korban yang dinyatakan secara resmi, diakui secara resmi oleh negara, dapat memberikan hak bagi korban untuk mendapatkan bentuk-bentuk pemulihan yang jika nanti presiden atau pemerintah merealisasikan bentuk-bentuk pemulihan itu, apakah kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, tentu itu akan membantu korban. Tetapi korban tidak hanya berharap soal bantuan-bantuan yang bersifat material, ya. Banyak korban itu selama ini hidup dalam trauma, stigma, ya, mengalami eksklusi di dalam masyarakat karena di masa lalu korban-korban pelanggaran HAM justru sering dicap sebagai orang-orang yang melanggar hukum, pemberontak gitu. Nah, jadi pemulihan kolektif, pemulihan nama baik secara umum itu juga diperlukan. Nah, ini caranya tentu bukan pemberian bantuan-bantuan material, tapi misalnya ada penulisan-penulisan sejarah mengenai korban dan peristiwa pelanggaran HAM, ada perubahan kurikulum, ada museum-museum hak asasi atau istilahnya dalam terminologi HAM itu ada memorialisasi ya terhadap peristiwa, sehingga masyarakat luas itu juga bisa menerima satu maknaan mengenai korban pelanggaran HAM. Oke, pemulihan yang dibutuhkan bukan hanya pemulihan yang bersifat material, tapi juga pemulihan kolektif. Prof. Makarim, nanti saya akan tanyakan bagaimana respon Anda terkait dengan pernyataan dari Ibu Atika ini, tapi kita harus jeda sejenak, Prof. Makarim dan Ibu Atika. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time, kami masih akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ketua PPHAM Profesor Makarim Wibisono dan Ketua Komnas HAM Ibu Adnike Nova Sigiro. Prof. Makarim, tadi dikatakan oleh Ibu Adnike bahwa pemulihan yang dibutuhkan tidak hanya pemulihan yang sifatnya material, tapi pemulihan yang kolektif begitu ya, karena ada stigma-stigma tertentu. Bagaimana respon Anda, Prof. Makarim? Benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Pak Adnike ya, karena kondisi daripada korban-korbannya juga berbagai macam ya. Sebagai contoh ya, ada juga korban yang pada waktu kasus terjadinya event ya berada di luar negeri ya, dan kemudian dia dianggap memiliki aliran yang sepaham dengan peristiwa tadi ya. Oleh karena itu dia paspornya dicabut. Jadi bertahun-tahun orang yang tersebut tidak bisa pulang ke tanah airnya. Jadi mereka menginginkan sekali kembali ke tanah air untuk mendapatkan hal itu. Ya, jadi ada juga yang sama sekali memiliki kesulitan dalam memperoleh kembali hak properti yang tadinya merupakan miliknya, tetapi ada kasus peristiwa itu maka dimiliki oleh pihak lain. Ya, jadi hal-hal semacam itu merupakan suatu masalah yang perlu tindak lanjut yang sebenarnya bukan hanya material tapi juga proses administrasi, proses hukum untuk bisa mengembalikan hak-hak mereka itu. Oke, saya tertarik juga Prof. Makarim membahas soal data ya, data yang dikumpulkan oleh pihak PPHAM sejak Kepres ini dikeluarkan di tahun 2022 untuk PPHAM. Data ini apakah lengkap, siapa saja yang menjadi korbannya, apa saja kerugiannya, apa saja mereka alami sejak tahun mereka mengalami pelanggaran HAM berat sampai dengan saat ini, apakah sedetail itu Prof. Makarim? Di dalam kita mengatasi korban ya, memang perlu ada kelengkapan mengenai data korban ya, by name dan juga by address ya. Nah, hal ini sudah dikerjakan dengan baik ya oleh Komnas HAM sejak bertahun-tahun ya. Dia juga mengerahkan tim untuk ke tempat dan juga mencari data informasi kepada tetangganya, kepada pihak-pihak yang mengetahuinya, agar supaya betul-betul yang mengaku diri sebagai korban itu betul-betul korban yang asli ya. Nah, tapi jangan ada orang-orang yang berpura-pura sebagai korban ya, tetapi tidak memiliki dasar hukum bahwa dia itu adalah
orang yang mengalami peristiwa tadi. Ya, jadi hal ini memang perlu kita dorong agar supaya bagaimana usaha yang dilakukan dengan baik oleh Komnas HAM tadi itu bisa dikembangkan coverage-nya, ya, karena untuk mendapatkan data itu, Mas, itu sangat complicated dalam arti kata, ya, harus pergi ke tempatnya yang ada, dan kemudian tempat itu juga kemungkinan tidak ada akses pesawat terbang atau apa, ya, jadi memang harus ada effort, ya, usaha untuk langsung kepada pihak korban-korban tadi, dan kita juga harus mempunyai orang-orang yang memiliki kaitan dan juga pengetahuan mengenai yang bersangkutan tadi itu. Baik, Prof. Makarim tadi mengatakan bahwa data yang salah satu digunakan acuannya adalah data dari Komnas HAM. Nanti saya akan tanyakan juga kepada Bu Adnike, sebetulnya berapa banyak sih korban dari ke-12 pelanggaran HAM berat tersebut yang sudah diakui dan disesalkan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kita harus jeda sejenak. Ibu Adnike, Prof. Makarim, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kita sambung perbincangan kita terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat khususnya di jalur non-yudisial dan tentunya tanpa melupakan jalur pengadilan bersama dengan Ketua PPHAM Profesor Makarim Wibisono dan Ketua Komnas HAM Ibu Adnike Nova Sigiro. Saya ke Ibu Adnike, tadi di ujung segmen sebelumnya Bu Adnike saya sempat tanyakan sebetulnya berdasarkan data Komnas HAM yang juga menjadi rujukan dari PPHAM ini, berapa sih jumlah korban dari 12 pelanggaran HAM berat itu? Ya, saya nggak bawa datanya ke rumah ya, Mas, ya, tapi saya punya data setidaknya dari 6 kasus, ya, diantaranya kasus Trisakti Semanggi, Mei, penghilangan paksa, Talang Sari, 65, penembakan misterius. Itu kalau dari angka hasil tim penyelidikan Komnas HAM, itu bisa lebih dari 100.000, ya. Apalagi untuk kasus 65 itu, untuk kasus itu sendiri saja itu saya dari angka kelihatan lebih dari 100.000. Nah, lebih dari 100.000 hanya dari 6 kasus saja, Bu Adnike, ya? Ya, ya. Persoalannya kan angka itu merupakan angka estimasi, ya. Jadi ketika Komnas HAM melakukan penyelidikan, Komnas HAM juga menyelidiki melakukan perkiraan, ya, berapa jumlah orang yang menjadi korban. Misalnya kalau ke Pulau Buru, maka yang dilihat jumlah tahanan, ya, kurang lebih 11.000. Berarti kurang lebih ada 11 korban. Tapi itu angka estimasi. Siapa orangnya, sekarang di mana dia tinggal, itu belum ada data-data seperti itu. Nah, kemudian Komnas HAM melakukan pendataan korban secara individual, ya, ada namanya, ada alamatnya. Itulah yang dilakukan Komnas dengan kemudian mengeluarkan surat keterangan korban pelanggaran HAM. Nah, hingga hari ini ada sekitar 6.000 lebih sedikit, ya, korban yang telah mendapatkan surat keterangan sebagai korban pelanggaran HAM yang berat. Gitu, Mas. Jadi ada angka yang definitif karena ada korbannya terdata, tetapi ada yang angkanya bersifat estimasi karena itu berdasarkan hasil penyelidikan, begitu. Oke, Prof. Makarim, respon Anda, ada angka yang sudah pasti, ada yang masih estimasi kalau data dari Komnas HAM. Nah, PPHAM ini kan berarti tugasnya untuk memastikan lagi, lebih memvalidasi lagi. Bagaimana tanggapan Anda, Prof. Makarim? Kita di dalam kunjungan-kunjungan seperti diinformasikan, ya, kita semua menunjukin ke tempat-tempat 12 peristiwa tadi, ya. Dalam kesempatan itu kita juga mencoba bertemu dengan korban atau keluarga korban, ya, atau juga pendamping-pendampingnya. Nah, alhamdulillah, misalnya kasus yang Dukun Santet, ya, itu kan dulu sangat tertutup dan tidak dapat sekali informasi, ya, mengenai hal itu sama sekali. Nah, kita dapat data langsung daripada orang yang terlibat mengenai hal itu, jumlah lebih dari 100 nama, ya. Nanti itu kita akan sampaikan kepada Komnas HAM dan juga ke lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hal itu. Jadi kita juga bertemu di Aceh, ya, dalam kasus Aceh kita mendapat nama-nama dan juga alamat daripada yang kita peroleh langsung dari korban maupun juga pendampingnya. Ya, ini juga akan kita sampaikan, ya, untuk menambahi kelengkapan daripada nama-nama yang sudah diperoleh oleh Komnas HAM maupun juga LPSK, sehingga kita akan menjadi lebih lengkap, gitu, ya. Dan ini senantiasa memang perlu di-update, ya. Seperti yang diketahui bahwa Palu misalnya memiliki data informasi yang agak komplit, ya, mengenai korban-korban, ya,
dan juga memberikan informasi mengenai kondisi korban. Kalau ada yang meninggal, maka otomatis ada pengurangan korban jumlahnya. Jadi ini memang harus mendapatkan semacam penanganan yang baik dan juga membutuhkan ya juga dukungan dana maupun juga peralatan yang sistematis yang berkaitan dengan data korban. Karena kalau tidak dipastikan mengenai korban ini dengan tepat ya, maka kita akan bisa menyampaikan penyaluran bantuan kepada korban yang tidak pada orang yang sebenarnya gitu. Jadi oleh karena itu memang ini merupakan salah satu concern yang perlu mendapat perhatian seksama dalam rangka masa depan daripada pelanggaran HAM berat yang masa lalu. Prof, dalam waktu dekat, apa yang akan dilakukan oleh PPHAM dalam rangka memulihkan hak-hak tadi, hak-hak untuk korban pelanggaran berat masa lalu yang tadi menurut Ibu Adnike ini tidak cukup berhenti di pemulihan dari segi material, tapi juga harus secara kolektif. Dalam waktu dekat apa, Prof? Mas Reno ya, kalau kita terus terang ya, berdasarkan Kepres 17 ya, pada tanggal 31 Desember tahun 2022 ya, tim PPHAM itu sudah menjadi almarhum ya, dalam arti kata tugasnya sudah selesai dan kita sudah menyampaikan apa hasil kerja kita selama beberapa bulan itu sesuai dengan apa yang diberikan, yaitu kita memberikan mengenai analisa dan data mengenai pelanggaran HAM, kita sudah memberikan rekomendasi mengenai pemulihan korban dan juga kita memberi rekomendasi mengenai bagaimana mencegah supaya korban itu jangan terjadi lagi. Nah sekarang kita juga berharap agar supaya pemerintah ya segera mengambil kebijakan-kebijakan yang konkret ya untuk memastikan agar supaya rekomendasi-rekomendasi yang sudah disampaikan itu bisa dilaksanakan. Oleh karena ini memang perlu sekali ada badan yang bisa memonitor, melihat ya apakah rekomendasi yang disampaikan itu dilaksanakan. Kalau misalnya tidak dilaksanakan, kenapa? Ya, sehingga bisa dimonitor terus bahwa masalah yang sudah menjadi concern dari korban itu bisa dirasakan perubahannya, dirasakan langsung oleh yang bersangkutan. Baik. Sehingga ada keyakinan daripada diri korban tadi ya, bahwa nasib yang sudah diderita dalam bertahun-tahun ini ternyata mendapat kecerahan dalam masa depan mengenai jalan hidupnya kemudian. Berarti tugas dari PPHAM sudah selesai, sekarang bola sudah berarti sudah ada di tangan pemerintah berarti ya. Komnas HAM, Bu Adnike bagaimana mengawal hal itu? Komnas HAM berencana ingin meminta bertemu ya dengan Bapak Menko Polhukam untuk mendapatkan secara utuh hasil laporan dari tim PPHAM. Dan Komnas HAM sendiri berencana akan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait upaya-upaya pemulihan atau mekanisme-mekanisme yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan oleh Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan maupun dalam melakukan verifikasi terhadap korban yang ingin atau membutuhkan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat. Nah, menurut saya pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam perlu mengajak atau berkonsultasi dan mendengarkan saran dari banyak pihak yang selama ini memang telah bekerja untuk persoalan pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama Komnas HAM, yang kedua Komnas Perempuan. Saya belum baca laporan utuhnya, tetapi salah satu dimensi dari kekerasan yang dialami oleh korban adalah kekerasan berbasis gender. Nah, ini juga perlu didengarkan karena pemulihan bagi korban perempuan yang menjadi korban pelanggaran HAM berat itu membutuhkan pendekatan yang spesifik ya, yang mungkin berbeda dengan kekerasan fisik seperti pemukulan, pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, lainnya juga terkait trauma ya. Ada lembaga-lembaga yang bekerja untuk pemulihan trauma. LPSK juga perlu diajak bicara oleh pemerintah. Nah, selain itu, Menko Polhukam pada akhirnya juga harus berkonsultasi dengan kelompok-kelompok korban dan juga organisasi-organisasi masyarakat sipil yang mendampingi korban pelanggaran HAM berat selama ini. Karena jika mereka akan mendapatkan pemulihan, maka
mereka perlu ditanya sebetulnya bentuk pemulihan yang dibutuhkan, yang menjawab kebutuhan dan serta memberikan martabat kepada mereka itu bentuk-bentuknya seperti apa. Ya, misalnya belajar dari bantuan medis dan psikososial yang diberikan oleh LPSK. LPSK memberikan bantuan berupa kartu BPJS Kesehatan. Tapi pada masa itu BPJS belum banyak yang penerima bantuan iuran. Nah, tentu itu sangat berharga bagi korban. Tapi kemudian ketika pemerintah menggalakkan adanya BPJS bantuan iuran, di mana orang yang tidak mampu mendapatkan gratis iuran dari negara, maka dimensi pemulihannya tentu hilang. Karena warga negara biasa, kalau dia tidak mampu, negara akan berikan BPJS dengan bantuan iuran. Maka jadi harus ada makna pemulihannya gitu, tidak semata-mata kerasa kasihan karena miskin dikasih uang atau dikasih bantuan. Harus ditemukan formulasi yang tepat bahwa bantuan baik dalam bentuk material ataupun pemulihan dalam bentuk simbolik, kolektif itu memang betul-betul memberikan makna pemulihan. Nah, inilah yang perlu menurut saya dikonsultasikan oleh Menko Polhukam. Mudah-mudahan di dalam laporan tim TPP-HAM juga sudah ada ya indikasi-indikasi ini loh kira-kira bentuk-bentuk yang dibutuhkan oleh para korban. Tapi sekali lagi itu harus dikonsultasikan kepada penerima manfaat dari program-program pemulihan yang akan dibentuk oleh pemerintah nantinya. Baik, Bu Adnike, singkat saja, masyarakat juga mendorong pemerintah supaya tidak hanya fokus di non-yudisialnya saja, tetapi juga fokus di yudisialnya, karena hukum juga harus ditegakkan. Apakah Komnas HAM sepakat sejalan dengan suara masyarakat ini? Bu Adnike, singkat saja. Tentu saja itu sesuai dengan tugas dan mandat Komnas HAM di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ya, bahwa pelanggaran HAM yang berat harus diadili melalui pengadilan hak asasi manusia. Tetapi ini tentu membutuhkan satu prosedur yang berbeda dengan mekanisme non-judisial. Dalam mekanisme pengadilan maka ada prosedur-prosedur yang ketat dan juga keterbatasan dalam ruang lingkup ya. Pengadilan itu hanya membahas pembuktian terhadap pelaku. Tetapi aspek-aspek trauma, aspek-aspek pemulihan yang dibutuhkan oleh korban, aspek kehilangan, itu tidak dibahas di pengadilan. Jadi keduanya harus melengkapi dan Komnas HAM sendiri berharap bahwa selain mekanisme non-judisial, pemerintah juga tetap melanjutkan komitmen untuk memperkuat mekanisme yudisial. Maka di dalam siaran pers Komnas HAM kami meminta agar Bapak Menko Polhukam sebagai pengampu dari Komnas HAM dan juga Kejaksaan Agung ya yang terkait dengan hukum dan keamanan dapat memfasilitasi penguatan mekanisme yudisial. Baik, sekarang bola sudah ada di tangan pemerintah. Kita nantikan apakah pemerintah betul-betul merealisasikan upaya pemulihan baik di sisi yudisial maupun di non-yudisialnya. Kita tunggu supaya ini tidak hanya berakhir di lip service, di penyesalan saja. Terima kasih Prof. Makarim Wibisono, Ketua PPHAM, dan Ibu Adnike Nova Sigiro, Ketua Komnas HAM sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.